Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang algoritma data mining yang sebelumnya sempat kita bahas sebagian, namun kita akan coba mempraktekkan dalam Rapid Miner. Jadi sebelum saya akan melanjutkan ke implementasi dalam algoritma data mining menggunakan Rapid Miner, saya akan coba mereview sedikit tentang materi sebelumnya. Karena hal itu sangat penting terhadap nanti implementasi di data mining. Perlu kita ketahui bahwa di dalam suatu dataset terdapat berbagai jenis data. Nah, kita harus mengetahui betul-betul tentang jenis data tersebut agar waktu kita melakukan processing dengan algoritma atau dengan operator lainnya, kita dapat melakukan processing tersebut dengan sukses. Apabila kita salah dalam melakukan set atau jenis datanya, maka bisa jadi processing menggunakan algoritma itu akan gagal atau fail. Baik, di depan layar kalian terdapat data kelulusan mahasiswa. Ini ada 11.000 record. 11.000 record dari data sekolah SMA. Contohnya di Kabupaten Pekalongan. Yang mana dia sudah lulus dan kita melakukan record data sehingga di sini terdapat data dia lulus tepat waktu atau tidak. Baik, pertama-tama kita harus mengetahui data itu berbentuk nominal atau numerik. Nominal adalah data yang tidak dapat dikalkulasikan. Maksudnya seperti apa? Bahwa data itu nggak bisa ditambah, dikurangi, dibagi, dan sebagainya. Nah, contoh di gender. Data ini nominal. Kenapa? Karena laki-laki perempuan itu nggak bisa ditambah atau dikurangin. Berbeda dengan data nilai UN yang numerik. Nilai UN ini kan 28, 27, 24. Kalau seandainya kita tambahkan atau kita bagi atau kurangi untuk mencari nilai rata-rata atau median atau yang lainnya, bisa kan kita lakukan. Sedangkan kalau seandainya gender, LP seperti ini, apakah bisa kan tidak bisa. Kemudian rata-rata nominal itu berbentuk teks atau kata seperti asal sekolah seperti ini, SMK, SMA 2, SMA 1, SMA 3, SMA 5. Ini berbentuk nominal karena yang jelas kita nggak bisa kalkulasikan, nggak bisa ditambah, dikurangi, dibagi, ataupun dikali. Nah, kemudian ada juga yang berbentuk angka seperti ini, NIM. NIM ini berbentuk angka, cuman kok bentuknya nominal. Karena NIM ini hanya nomor urut dan ini tidak berlaku apabila kita ditambahkan. Contoh NIM 1001 ditambah 1002 menjadi 1003. Kalau secara angka itu betul, cuma kalau secara artinya itu tidak berarti. Jadi ini hanya nomor urut, bukan suatu angka real, angka-angka yang dapat kita tambahkan. Kita nggak pernah menjumpai NIM itu ditambah, dikurangi, atau dibagi, atau dikali. Atau nomor urut. Pasti yang kita lakukan kalkulasikan adalah data-data yang memang dapat atau memang bisa dan sesuai untuk dikalkulasikan. Ya, seperti contohnya ini nilai IPS, IPS 2, IPS 3, IPS 4 berbentuk angka yang memang ini nilai value yang memang kita dapat gunakan untuk ditambah, dikali, dibagi, atau dikurangi. Itu terkait dengan data nominal dan numerik. Jadi numerik itu dapat dikalkulasikan, ditambah, dikurangi, dikali, dibagi. Kalau seandainya nominal, itu tidak dapat dikalkulasikan. Seperti itu. Kemudian, yang di blok hitam ini dinamakan atribut, feature atau dimension. Sama saja. Jadi kalau suatu saat kalian menemui di sini disebut dengan feature, itu sama dengan atribut. Kalau saya sendiri biasanya menyebut ini adalah atribut. Kemudian data dari NIM 10.001 hingga 11
data semuanya ini dinamakan dengan record atau objek atau sampel atau tuple atau data. Banyak yang menyebut itu sebagai tuple, banyak yang menyebut sebagai data, dan banyak juga sebagai record. Oke. Kemudian lulus tepat waktu ini disebut dengan label, kelas, atau target ya. Saya biasanya menyebutnya label atau kelas. Kenapa? Karena ini yang saya tuju. Contohnya saya ingin mencari pola kelulusan mahasiswa yang ada di Kabupaten Pekalongan dan recordnya ada 11.000 contohnya. Nah, tujuan saya adalah mencari kelulusan mahasiswa. Maka atribut lulus tepat waktu ini menjadi label karena ini menjadi tujuan saya. Seperti itu. Oke. Ada beberapa tipe data di dalam rapid manner yang sering kita jumpai adalah seperti ini. Jadi, ada data kalau kita lihat di suatu rapid manner, itu kan pasti ada data binominal, polinominal, integer, real, text, datetime, date, dan time. Binominal itu hanya record atau datanya itu hanya 2. Seperti yang di atas tadi. Ini LP ini dinamakan binominal karena tidak ada pilihan lain selain laki-laki sama perempuan. Kemudian kalau polinominal itu nominal yang lebih dari 2 nilai. Seperti contohnya SMA 2, SMA DK, SMA 1, SMA 3 ini polinominal. Karena recordnya di sini tuh terdapat lebih dari 2 jenis. Kalau gender ini cuma 2 jenis, laki-laki sama perempuan, maka dinamakan binominal. Kemudian integer itu bilangan bulat yang memang tidak ada komanya, seperti 26 atau 200, 1002 atau yang lainnya. Kemudian bilangan real itu yang benar-benar bilangan apa adanya. Seperti contoh kalau seandainya ada suatu bilangan yang mempunyai koma, ini disebut dengan bilangan real. Kita nggak bisa memasukkan ini bilangan integer. Kemudian teks, ya teks seperti kata-kata, kalimat. Nanti kalau ada text mining biasanya banyak yang berbentuk teks pastinya. Kemudian ada date time, ini ada tanggal dan waktu. Jadi ada tanggal, kemudian ada jamnya juga. Kalau date hanya tanggal aja, contoh 11 April 2021. Kalau time hanya waktu aja. Nah, kalau di sini nilai IPS 1, IPS 2 sampai dengan IPS 4 ini dinamakan bilangan real karena tidak termasuk dengan bilangan bulat karena ada koma, 2,9, 3,7, 3,5 dan sebagainya. Kalau nilai UN ini juga bilangan, kalau ini gimana? Kalau ada bilangan bulat, ada koma juga, ini dinamakan bilangan real juga. Karena seandainya kalau kita set dengan bilangan bulat atau dengan integer, komanya ini akan hilang. Koma 4 ini akan hilang menjadi dibulatkan menjadi 2,6. Oke, setelah itu kita tahu bahwa ada 5 peran utama dalam data mining. Peran utama ini sangat terkait erat dengan algoritma yang akan kita gunakan nanti. Ada estimasi, forecasting, klasifikasi, clustering, sama asosiasi. Nah, masing-masing peran utama tersebut itu mempunyai algoritmanya masing-masing. Contoh kita melakukan prediksi atau ramalan terhadap cuaca, maka kita bisa menggunakan linear regression, neural network, atau deep learning. Contoh kita ingin melakukan klasifikasi terhadap data kelulusan mahasiswa atau kelulusan siswa. Nah, kita bisa menggunakan decision tree, Naïve Bayes, KNN, dan lainnya. Kalau clustering, kita melakukan clustering peta kemiskinan di Jawa Tengah. Nah, clustering itu pengelompokan ya, yang jadinya datanya real ada 1 juta data contohnya. Kita melakukan clustering atau pengelompokan. Jadi dari 1 juta data contoh penduduk di Jawa Tengah, kita bisa melakukan clustering, yaitu menjadi penduduk yang miskin dengan kategori sekian-sekian, penduduk yang kaya dengan
kategori sekian. Nah, makanya itulah fungsi dari algoritma clustering, yaitu melakukan pengelompokan. Yang kelima adalah asosiasi. Asosiasi di sini contohnya kita pengen memprediksi di dalam suatu toko bahwa gimana caranya kita mengetahui orang-orang itu membeli suatu barang yang berkaitan erat dengan barang lainnya. Contoh ada 1000 record dan saya pengen mengetahui bahwa kebanyakan orang membeli popok itu apakah membeli yang lainnya juga. Kemudian kita akan contoh di nomor 1. Kemarin kita udah jelasin sedikit tentang estimasi waktu pengiriman pizza dan itu adalah masuk ke dalam kategori estimasi. Dan beberapa algoritmanya bisa dipakai yaitu linear regresi, kemudian neural network, deep learning, dan sebagainya. Nah, yang kemarin estimasi pizza itu udah, kita akan coba untuk performance dari CPU. Cycle time main memory charge channel ini dinamakan dengan atribut ya. Kemudian saya pengen mencari performance CPU, maka atribut performance di sini dinamakan dengan label. Ya. Data record ini dari 1 sampai 209 data, ini datanya semuanya numerik karena datanya dapat dikalkulasikan. Nah, ada beberapa acuan atau memang triks dalam mengetahui bahwa gimana caranya mengetahui data itu dapat kita lakukan dengan algoritma ABCD. Maka kita harus mengetahui, pertama kita mengetahui datanya tersebut, apakah numerik atau nominal. Kemudian kita sambungkan ke dalam 5 peran utama tersebut. Kalau diestimasi seperti yang kemarin kita ketahui, apabila di dalam datanya, recordnya disebut atributnya itu numerik di sininya, record datanya, dan labelnya juga numerik, data dari labelnya numerik, maka itu adalah estimasi. Oh, seandainya ada suatu data kok semuanya numerik dari berbagai atributnya, kemudian juga targetnya juga numerik, berarti itu estimasi. Oh, estimasi itu menggunakan algoritma apa? Oh, berarti bisa menggunakan algoritma linear regression, NN, deep learning, dan sebagainya. Begitu cara melihat atau menganalisis dalam suatu data. Oke, kita akan coba praktek ke dalam rapid manner. Baik, setelah kalian buka rapid manner-nya, silahkan buka data CPU yang telah saya share di Google Drive. CPU ini, kalian coba masukkan. Oke, kemudian kalian next. Nah, pada data kali ini seperti yang telah saya sampaikan bahwa di sini kita bisa menemukan banyak data. Nah, data ini telah kita pahami, telah kita pelajari tadi di slide-slide sebelumnya, apa itu polinominal, binominal, dan sebagainya. Oke, kita cek dulu datanya. Di sini datanya semuanya angka ya, dan semuanya angka bilangan bulat. Dan semua data ini dapat dikalkulasikan. Contoh cace, CEMAX, itu semuanya dapat dikalkulasikan, maka ini disebut dengan data numerik, dan karena bilangan bulat, maka tipe datanya adalah integer semuanya. Karena data ini nggak ada yang koma. Dan kemudian, karena saya ingin mencari performance dari data ini adalah data CPU ya. Data CPU dari data komputer yang dimana kita ingin mengetahui performance dari komputer tersebut. Maka ada berbagai data cache dan sebagainya. Nah, karena saya ingin mengetahui performance, maka saya jadikan label. Ini target saya ya, performance itu target saya. Oke, kemudian next. Nah, untuk yang label ini akan terdefine seperti
warna seperti ini ya, hijau tua, dan semuanya datanya numerik. Kita cek statistiknya, oh ternyata tidak ada yang missing data, tidak ada data yang kosong. Oke, kemudian kita coba drag. Estimasi itu ada berbagai algoritma, ada linear regresi, ada neural network, ada deep learning dan sebagainya. Maka saya akan coba dengan linear regresi, coba. Nah, ini linear regression. Kita drag aja dan kita coba sambungkan. Coba lihat hasilnya. Nah, maka di sini akan terbentuk suatu pola ya. Ini adalah pola dari algoritma linear regression. Ada koefisien, standar error, tolerance dan sebagainya. Nah, kemudian contoh saya punya data ini, saya punya data CPU di hari berikutnya dan saya ingin mengetahui performance-nya. Karena saya sudah membuat suatu pola dengan algoritma linear regression, maka coba saya akan masukkan sampel data yang belum ada performance-nya, belum saya ketahui performance-nya. Saya ingin mengetahui itu secara instan tanpa saya harus menghitung. Maka coba saya akan masukkan sampel data. Kalian import data, kemudian lihat data CPU testing. Kalian next. Nah, kalian bisa lihat bahwa di sini adalah data CPU ya. Data CPU. Ini contoh data CPU hari berikutnya yang belum saya mengetahui performance-nya. Ini belum ada atribut performance. Itu yang kita cari. Karena yang saya cari nggak ada, maka kita nggak perlu melabeli salah satu atribut menjadi kelas atau target atau label. Oke, CPU testing udah. Kemudian kita drag sini, kita menggunakan apply model. Di operator kita bisa search apply model. Oke, di sini kita silang dulu. Mode-nya masukkan di sini, kemudian out-nya di uni, lab-nya kita ke result. Kita akan coba. Nah, maka akan keluar suatu prediction dari performance. Jadi ini data sampling tadi, data sampling ini saya masukkan ke dalam apply model, yang dimana apply model ini sudah ada pola dari algoritma regression. Pola itu didapatkan dari data CPU yang sebelumnya, yang sudah ada performance-nya, diolah menggunakan linear regression menghasilkan suatu pola. Polanya kemudian saya inputkan ke dalam suatu data CPU testing menghasilkan seperti ini. Kalau seandainya kiranya data itu kurang sesuai, algoritma linear regression tidak kurang sesuai, maka kalian coba bisa ganti. Oh, kayaknya kurang sesuai. Kita coba pakai neural net. Neural network atau NN itu kalau di RapidMiner neural net ya. Kalian masukkan sini. Kemudian kalian coba run. Nah, maka prediksinya akan seperti ini. Sepertinya ini lebih make sense karena kalau kita lihat dari data CPU yang sebelumnya, performance-nya tidak ada yang minus, tidak ada angka yang minus. Kan? Kalau seandainya tadi kita menggunakan linear regression, prediksinya ada yang minus, maka kita bisa lihat bahwa itu kurang sesuai. Maka kita bisa menggunakan neural net sebagai acuan untuk pola dari CPU tersebut. Oke. Itu untuk sampel estimasi.
Kemudian untuk sampel yang lainnya seperti forecasting, seperti ini adalah forecasting itu prediction tentang harga saham ya. Ini sampelnya harga saham. Nah, seperti kalau di estimasi itu ada ciri khas yang telah saya sampaikan sebelumnya bahwa itu dinamakan, kita bisa melakukan estimasi, peran utama estimasi apabila datanya di sini numerik semuanya dan tujuan kita, target kita, label kita itu adalah datanya numerik. Jadi semua data itu numerik, maka kita bisa menggunakan peran utama yang estimasi. Estimasi algoritmanya apa? Kita bisa buka di slide yang sebelumnya bahwa itu bisa menggunakan linear regression, NN, SVM, dan sebagainya. Nah, kemudian kalau seandainya kita menemukan suatu data, di mana datanya tersebut ada data numerik di sini, ada data numerik, kemudian target kita itu adalah numerik juga, label kita adalah numerik, kemudian ada ciri khas khusus yaitu time series, maka itu disebut dengan forecasting, peran utama yang forecasting atau prediction. Nah, forecasting menggunakan algoritma apa? Kita bisa lihat di slide-slide sebelumnya. Nah, di sini. Forecasting, dia hampir sama dengan estimasi, pakainya LR, NN, Deep Learning, SVM. Nah, oke. Jadi kita menganalisis itu dari kita melihat datanya dulu. Datanya itu ada time series-nya, semuanya numerik. Berarti ini forecasting. Forecasting berarti menggunakan algoritma apa? Berarti ada linear regression, neural network, dan sebagainya. Dari situ, dari pembacaan datanya dulu. Baru kita menentukan peran utamanya. Setelah kita menentukan peran utama, kita bisa menentukan algoritma yang dipakai. Nah, setelah kita menentukan algoritma yang dipakai, baru kita implementasikan di rapid manner. Kalian bisa lihat, ini kalian bisa saving dengan klik sini, save proses. Kalian bisa contoh estimasi CPU. Karena saya sudah ada, saya coba kasih 2. Oke, udah saving. Terus kalian pengen ngeceknya itu kalian coba blank proses. Kemudian kalian buka tadi, ini CPU 2 kan, klik 2 kali maka dia akan langsung muncul seperti ini. Ini buat kalian seandainya lupa, kalian bisa mengingat lagi dengan prosesnya ini. Oke, untuk forecasting kalian bisa mengimport data harga saham yang ada di Drive. Pakai harga saham training ya. Harga saham training, kalian coba next. Kalian next lagi. Nah, dari data di sini kita bisa melihat bahwa ini adalah time series. Time series itu maksudnya data waktu. Ini yang seperti saya jelaskan tadi, ada date ya. Kalau seandainya date time ini ada waktunya. Kalau date aja berarti itu tanggal. Yang lainnya karena memang ada komanya, kita bisa menggunakan bilangan real. Karena kalau seandainya kita integerin, nah komanya akan hilang semuanya. Maka itu menjadi data yang nggak valid nantinya. Oke, volumenya sekian, real juga. Data saham ini adalah, ini target kita kita jadiin label dulu. Nah, warnanya akan seperti ini. Jadi dalam suatu harga saham, penjualan saham itu adalah ada namanya harga pembukaan dan harga penutupan. Harga pembukaan itu dimulai dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Harga pembukaan contohnya di saham A di tanggal 11 April itu dibuka dengan harga 1.296 per lembar saham. Di dalam sampai jam 9 sampai jam 3 naik turun
Sehingga didapatkan, oh harga paling tingginya dalam satu hari tersebut 1.300, harga paling rendahnya 1.282. Oke. Nah, sampai jam 3 ditutup dengan harga 1.286. Jadi ini harga fix di hari itu, tanggal 11 April. Volumenya berarti di dalam satu hari tersebut diperdagangkan sekitar 223 juta lembar saham. Oke. Ini kalau cara membaca data ini. Next. Kemudian kita masukkan ke dataset latihan. Kemudian setelah itu kita drag di sini. Oke. Kita coba dengan linear dulu. Kita drag, kita colokkan, kita sambungkan. Maka akan terbentuk suatu pola seperti ini. Kemudian kita coba masukkan sampel data. Jadi contoh ada seorang bapak-bapak datang kepada kita, saya ingin mengetahui minggu depan itu harganya berapa sih gitu kan, prediksinya. Sekarang kan banyak kan untuk harga saham kayak gitu kan, dan memang sangat diperlukan. Nah, ada berbagai jenis algoritma yang dapat digunakan. Tingkat keakuratannya juga masing-masing, maka kita perlu mencari algoritma mana yang paling tepat di dalam bentuk forecasting seperti ini. Maka saya akan coba masukkan data yang dimana data tersebut sudah ada hasilnya. Cuman saya pengen memprediksi bahwa algoritma mana yang tepat untuk harga saham tersebut. Maka kalian coba bisa menginput data set, data harga saham testing ya. Kalian coba next. Oke, datanya sama ini. Ini yang sebenarnya kita cari ya. Jadi ini yang kita cari. Kita bisa masukkan role-nya menjadi label. Kita hanya pengen melihat bahwa dengan algoritma mana hasilnya yang paling tepat, seperti itu sih. Setelah datanya masuk, kita coba drag ke sini. Kita juga menggunakan apply model. Baik, setelah kita masukkan harga saham testing ke dalam sini, kemudian kita juga masukkan apply model seperti ini, maka kita coba run. Nah, di sini kita akan mendapatkan suatu hasil di mana prediksi harga saham ya. Jadi harga saham ini yang realnya, yang nyatanya, ini prediksi kita. Kalau pengen melihat dalam visualisasi, kita bisa melihat bahwa contoh, diprediksi itu tanggal 19 Maret itu 1157. Oh, ternyata hasil realnya 1159. Kemudian pada tanggal 22 Maret, oh ternyata prediksinya itu 1158. Ternyata hasil realnya itu juga naik, tapi di 1165. Ini juga sama-sama naik tanggal 23 Maret, cuman yang menjadi perbedaan adalah di tanggal 25 Maret, yang dimana diprediksinya itu naik, cuman ternyata di realnya itu malah turun.
Kalau di tanggal 24 sama-sama turun ya ini ya, sama-sama turun prediksi sama realnya, cuma di tanggal 25 diprediksinya naik, ternyata di realnya turun. Oke. Kalian juga bisa menggunakan neural net. Nah, hasilnya seperti ini, apakah prediksinya juga sama? Ternyata diprediksinya juga hampir sama sepertinya. Ini cuman memang tadi terbalik saja, ininya yang di atas, realnya yang di atas, prediksinya yang di bawah ya, hijaunya yang di bawah. Tapi sebenarnya ini sama, bahwa di tanggal 25 Maret itu diprediksinya naik, ternyata di realnya adalah turun. Yang lainnya semuanya sama, sama-sama naik walaupun memang mungkin jumlah harganya yang berbeda. Ini sama persis di tanggal 22 Maret nih. Berarti real sama prediksinya itu adalah sama di 1165 harganya. Itu untuk forecasting. Kalian bisa save sendiri sama seperti tadi. Karena saya sudah banyak save jadi saya nggak perlu nge-save. Kemudian untuk forecasting bisa juga dengan cuaca. Seperti yang kita lihat saat ini kan ada cuaca besok, minggu depan itu seperti apa. Nah, itu menggunakan forecasting.